Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setelah selesai salat sunat wudu, bagus lagi salat sunat taubat. Asal disebut terbayang toco. Makan tak salah, tapi makan dalam Islam itu tujuannya liyuqima sulbahu, menegakkan tulang belakang. Ini Bapak Ibu bisa tegak tulang belakang ini kan karena makan semalam. Coba kalau tak makan, asal agak-agak mau duduk tumbang. Oleh sebab itu maka masalah makan tak salah. Kulu, makanlah. Washrabu, minumlah. Wala tusrifu, jangan berlebih-lebihan. Lalu kemudian sholat sunat taubat. Usolli sunnatan taubat raka'ataini lillahi ta'ala. Apa dosa saya Ustaz? Kenapa saya mesti sholat sunat taubat? Dosa saya apa? Dosa engkau karena kau mengaku tak berdosa, itulah dosa. Jangan sangka dosa itu mencuri, merampok, berzina, minum khamar. Mengaku tak berdosa, itu sudah dosa. Kenapa begitu? Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa kata Nabi? Inni tubtu ila rabbi, aku bertobat sehari semalam. Istaghfartu, aku beristighfar sehari semalam akthar min mi'ati marrah, lebih dari 100 kali. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa dosa Nabi? Mana ada dosa dia? Dia bukan pernah buat dosa berzina, makan haram. Tak ada dosa dia. Di zaman jahiliyah pun orang jahiliyah menggelar dia Al-Amin, orang paling jujur dan amanah. Ternyata diteliti ulama, kenapa Nabi itu istighfar taubatnya sampai 100 kali sehari semalam? Apa salah dia? Karena dia menghitung lupanya dihitung sebagai dosa. Lupa dia dihitung dosa. Kalaulah lupa kita ini dihitung dosa, tak ada kita dimasuk surga. Dalam sembahyang pun kadang lupa. Allahu Akbar, nampak kunci dalam laci. Fawailul lil musallin. Kata siapa? Kata imam. Ayat yang kedua, rakaat kedua tadi. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka ara'aita. Untung ada yang meluruskan. Jadi tak selamanya Ustaz itu betul. Jangan Ustaz itu salah diteruskan juga ayat dia. Ara'aita alladhi yukadzibu biddin. Tahukah kau siapa yang mendustakan agama? Bukan orang yang minum khamar. Orang mendustakan agama bukan orang korupsi. Siapa orang mendustakan agama? Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Kalau ada orang rajin puasa sunat, bolak-balik haji ke Makkah, tapi anak yatim tak bayar uang sekolah, dia diam, itulah orang mendustakan agama. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin. Saya baru dapat video anak kecil bersandar di dinding, digeser sama petugas, jatuh, mati dalam kelaparan. Pengamen, gembel, meninggal dalam kelaparan, tak makan. Siapa yang bertanggung jawab? Dituntut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun ibadahnya bolak-balik ke Makkah, walaupun haji dan umrahnya banyak. Siapa itu? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Itulah mengapa Abu Bakar, Umar, malam-malam Umar bin Khattab keliling. Umar bin Khattab malam-malam keliling. Didengarnya suara emak-emak memasak. Klontang-klonteng, ditengoknya yang dimasak batu. Kenapa kau masak batu? Anakku menangis. Kusuruh diam, dia tak diam. Jadi aku pura-pura masak biar supaya dia tertidur. Celaka Umar bin Khattab itu khalifah dia, tapi kami tak dapat ini sembako, tidak sembako, gandum. Pergi Umar bin Khattab ke Baitul Mal, diambilnya gandum, dimasukkannya ke dalam goni, dipikulnya sendiri, dia sendiri mengantarkan. Nih, kenapa tak disuruhnya stafnya, staf tolong kau pikulkan gandum? Tak, dia takut dituntut di hadapan Allah Subhanahu wa taala.
Berjalan lagi Umar bin Khattab di suatu malam, belusukan dia tengah malam, didengarnya ada suara ibu-ibu menyuruh anak gadisnya membungkus air susu kambing. Bungkus nak, bungkus. Ya mak, bungkus cepat sikit, besok kita jual. Ya, kau campur sikit pakai air. Campur pakai air. Kenapa kita campur pakai air? Nanti kalau tahu Umar bin Khattab, mana dia tahu, dia sedang tidur. Umar bin Khattab sedang mungkin. Ditandai Umar bin Khattab rumah. Umar bin Khattab tak tahu. Umar bin Khattab tak tahu mak, tapi Allah melihat. Siapa yang sedang menengok perbuatan kita ini? Dia. La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Ditandai Umar bin Khattab rumah. Itu rumah. Besok disuruhnya utusan, kau cari rumah di sekian gang sekian, cari anak gadisnya, mau kita pinang. Untuk anak dia, bukan untuk dia. Itu beda Umar dulu sama Umar sekarang. Yang namanya Pak Umarnya tersinggung lah, itu singgung, sakit hati, lapor juga ke polisi. Payah kali lah ceramah ini sekarang. Begitulah orang-orang yang merasa tak berdosa, ternyata kalau dihitung dosa menurut Nabi Muhammad SAW, ditengok dosa menurut Umar bin Khattab, dosa yang sekarang kalian tengok sebesar ujung rambut, di zaman sahabat Nabi menengok itu sebesar bukit Uhud. Dosa yang kalian tengok sekarang sebesar ujung rambut, di zaman Nabi sebesar bukit Uhud. Begitulah orang sekarang menyepelekan dosa. Kau kan berdosa. Alah, tak banyak kali. Tetangga kita lebih parah dari itu. Menyepelekan dosa. Dosa besar, dosa kecil, bukan ditengok dosanya, tapi di hadapan siapa dosa itu dilakukan. Bukan ditengok besar kecil dosa, tapi di mana dan di hadapan siapa dilakukan. Ngupil, maaf, ngupil, ngorek tai hidung. Mana pula dosa? Carilah ayat Quran yang melarang ngorek hidung. Tak ada. Tapi coba kalau dilakukan di istana negara, diliput 10 stasiun TV live. Diundang ke istana, dapat penghargaan, pas sedang duduk-duduk ngupil. Semua TV, RCTI, SCTV, MNC TV, TVRI, semua live. Itu jadi berita besar apa tak besar? Besar. Semua orang menengok. Kalau perbuatan kecil ditengok orang banyak menjadi besar, bagaimana dengan perbuatan kita yang disaksikan oleh yang maha besar? Oleh sebab itu maka jangan pernah menyepelekan yang kecil. Inti yang ingin saya sampaikan, jangan sampai merasa tak berdosa. Kita di banyak silap, banyak salah, banyak salah. Apa dosa saya? Apa dosa saya? Apa silap saya? Saat kau merasa tak bersalah, tak bersilap, tak berdosa, saat itu engkau adalah orang paling banyak berbuat silap, salah dan dosa. Yang paling afdal sholat sunat taubat. Yang sudah melaksanakan alhamdulillah, yang belum besok malam mudah-mudahan masih hidup lagi. Setelah sholat sunat taubat, ini mesti ini Pak Ustaz, namanya juga sunat. Ini kan cerita kita ini sunat, bukan wajib. Kalau perintahnya kuat, wajib. Kalau tidak kuat, sunat. Larangannya kuat, haram. Larangannya tak kuat, makruh. Tak disuruh, tak dilarang, mubah. Nah, ini 5 kotak ini jangan digeser-geser. Perintahnya kuat, wajib. Tak kuat, sunat. Larangannya kuat, haram. Kurang kuat, makruh. Tak disuruh, tak dilarang, mubah. Jangan digeser. Yang sunat dinaikkan ke wajib, yang makruh dinaikkan ke haram, sesak nafas orang. Udah diatur itu semua sama ulama fikih. Nama ilmunya fikih. Orang yang paham fikih itu disebut faqih. Itu tuan faqih. Apa arti faqih itu? Entahlah, dari dulu dah gitu, siapa tanya. Nama ilmunya fikih. Nama orang yang berilmu tentang fikih itu namanya faqih. Jamaknya fuqaha. Sudah begitu menurut para ulama fuqaha. Ya. Kata Ustaz itu tadi fuqaha.
Iya, fuqaha. Fuqaha itu apa? Ya ulama-ulama juga lah. Ada ulama tafsir, ada ulama hadis, ada ulama fikih, jamaknya fuqaha. Setelah sholat sunat taubat, sholat sunat tahajud. Sholli sunnat tahajud raka'ataini lillahi ta'ala. Sholatul laili masna masna. Sholat malam itu 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Berapa rakaat Pak Ustaz? Nabi Muhammad SAW 8 rakaat. Saya tak sanggup Pak Ustaz 8 rakaat. Jadi kalau saya buat 2 rakaat, jadilah daripada tidak sama sekali. 2 rakaat. Ada orang-orang dulu pernah membuat 2 rakaat nih Pak Ustaz. Ada. Utsman bin Affan pernah buat 2 rakaat. Rakaat pertama 15 juz. Rakaat kedua 15 juz. Kalau rakaatnya banyak, ayatnya pendek-pendek. Siapa itu? Anaknya cerita. Nama anaknya Abdullah. Nama ayahnya Ahmad. Abdullah bin Ahmad. Nama atuknya Hambal. Abdullah bin Ahmad bin Hambal. Abdullah, ya, ayah kau ulama besar. Oh, imam mazhab. Mazhab yang ketiga, paling tua Hanafi, nomor 2 Maliki, nomor 3 Syafi'i, nomor 4 Hambali. Ayahnya imam mazhab yang keempat di Baghdad, Irak. Ayah kau ulama besar. Ulama besar, hebat. Berapa rakaat sembahyang malamnya? 300 rakaat. 300 rakaat. Sebelum masuk penjara. Begitu masuk penjara disiksa, sakit. Keluar dari penjara 150 rakaat. Imam Ahmad bin Hanbal. Kita berapa rakaat? 8 rakaat. Itu pun ayatnya sembus napas. Saking kencangnya tak ingat. Nauzubillah. Jadi membandingkan diri kita ini dengan ulama.